Halo, kaum intelektual sekalian. Wow, 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 wow. Luar binasa. Guys, berita ini tidak akan disukai oleh warga Konoha. Berita ini akan bikin warga Konoha kejang-kejang kelanjutan berjemaah. Terutama para pendukung Iran dan Hamas. Apa itu beritanya? Jadi guys, di media sosial di Konoha itu kalau saya perhatikan, demo yang ada di Amerika ini terlalu dibesar-besarkan alias diglorifikasi guys. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena media-media yang ada di Konoha itu serentak mengatakan jumlah pendemo yang ada di Amerika itu sekitar 20 juta orang guys. Tapi pada faktanya, pada datanya, nggak ada tuh 20 juta. Makanya saya mengatakan bahwa berita ini tidak disukai oleh warga Konoha. Bisa bikin warga Konoha kejang-kejang kalau jotan berjamaah. Jadi para pendukung Iran atau fanboy-fanboy Iran yang ada di Konoha itu mereka bersorak, hore, ternyata Donald Trump mau dimakzulkan, mau dilengsarkan. Banyak orang demo turun ke jalan. Banyak tuh yang bersorak-sorak. Tapi pada faktanya nggak sampai 20 juta. Masyarakat Amerika yang demo atau yang turun ke jalan itu cuma 3% cuy. Bayangkan, 3% doang. 97% mereka nggak menolak kebijakan daripada Donald Trump. Yang menolak itu cuma 3%. Ya, itu kan hal yang wajar kan kalau ada penolakannya. Bukan berarti saya membabi buta atau membela Amerika di sini. Enggak. Ya, apakah Amerika punya kelemahan? Punya. Apakah Donald Trump punya dosa? Punya. Apakah dia punya kelemahan? Punya. Apa kelemahan daripada Donald Trump? Narsis. Saya harus mengaku itu. Ya, berkali-kali saya mengatakan bahwa pejabat itu ya harus narsis. Ya, pemimpin itu harus narsis. Kalau nggak narsis ya nggak bakalan ada yang percaya, ya kan? Itu dibutuhkan, asal jangan berlebihan gitu ya. Kalau berlebihan itu baru sudah over gitu ya. Overdosis ya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa terjadi demo di Amerika? Apa alasannya? Siapa yang mendanai? Apakah ini didanai oleh pejabat Iran? Apakah ini dihasut oleh pejabat Iran? Apakah ini dihasut oleh Hamas? Apakah ini dihasut oleh musuh Amerika? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Jadi pihak daripada Republikan atau partai pengusung Donald Trump, Partai Republik mengatakan, oh ini orang yang demo ini karena uh, disuruh oleh ante-ante asing gitu ya. Ini ditunggangi oleh ante-ante asing. Ternyata di Amerika itu pejabatnya hobi juga ya nuduh asing gitu ya. Sama seperti di Konoha. Sama seperti pejabat yang ada di Konoha. Setiap ada demo, oh ini asing ya, asing ya. Jadi dikit-dikit asing. Pejabat Konoha itu untuk menutupi kelemahan ya maka akan menuduh asing gitu ya. Ya, bagaimana dengan Amerika? Apakah Amerika sering melakukan seperti itu? Enggak terlalu sering, tapi pernah ya. Dan pada kali ini, partai pengusung Donald Trump atau Partai Republik menuduh pihak Demokrat atau partai yang mengusung Obama adalah ante-ante asing. Mereka didanai oleh asing. Kemudian, selain itu yang paling mengejutkan, ternyata ada nama-nama besar dalam demo kali ini yang dituduh oleh Partai Republik. Seperti misalnya George Soros. Jadi George Soros ini selalu dikambing hitamkan. Di Konoha juga seperti itu ya. Baru-baru ini lagi viral di media sosial di mana konon katanya George Soros itu sudah menggelontorkan dana 28 triliun. Padahal pada faktanya nggak sampai 28 triliun, 20 miliar guys. Itu pun dana hibah untuk riset, bukan untuk demo. Tapi warga Konoha selalu ya mau melebih-lebihkan gitu ya, mengglorifikasi. Nah yang jadi pertanyaan, benarkah George Soros mendanai demo Donald Trump kali ini? Kemudian ketika ada demo di Amerika, maka ada slogan yang sangat luar biasa menurut saya pribadi. Apa itu? Trump is not king. Ya, artinya Donald Trump itu bukan raja. Donald Trump itu bukan seperti kaisar gitu ya, atau seperti Putin gitu ya, yang bisa menjabat seumur hidup. Enggak. Amerika nggak menganggap seperti itu. Nah, yang jadi pertanyaan,
Apa tujuan daripada slogan ini? Apakah tujuannya untuk membajulkan Donald Trump? Apakah Donald Trump ini sudah berlebihan gitu? Apakah Donald Trump ini sudah mulai tidak disukai oleh orang Amerika? Kenapa Donald Trump ini banyak yang membenci, terutama warga Konoha? Warga Konoha itu yang ngata-ngatain Donald Trump gitu ya. Tapi mereka pengen pejabat seperti Donald Trump. Ini agak membingungkan ya. Kenapa bisa seperti itu? Ya, di satu sisi kita membenci Donald Trump, di sisi lain kita mengharapkan pemimpin seperti Donald Trump. Kenapa? Karena Donald Trump itu jago negosiasi. Jadi, perang kali ini, ya tanpa kita sadari, ini dipengaruhi oleh ekonomi, guys. Ini ujung-ujungnya duit, guys, ya, UUD. Jadi, kenapa Donald Trump itu sering mengglorifikasi gitu, atau sering melebih-lebihkan pidatonya gitu ya. Bahkan dia mengatakan, oh saya itu diminta, oh supreme leader atau pemimpin Iran gitu ya. Donald Trump pernah mengatakan seperti itu kan. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa Donald Trump sering mengatakan kalimat seperti ini, kalimat kontroversi seperti ini? Apa alasannya? Apakah tujuannya untuk mengamankan investasi yang ada di Amerika? Apakah tujuannya untuk mengamankan Wall Street? Apakah tujuannya untuk memberikan semacam angin-angin sorga bagi investor di Amerika? Apakah tujuannya untuk melindungi dolar? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Jadi ada fakta-fakta yang jarang dibongkar, yang berada di bawah meja. Jadi Donald Trump itu secara tidak langsung melakukan transaksi di bawah meja. Nah, yang jadi pertanyaan, apa fakta unik seputar demo kali ini? Apakah demo kali ini bisa melengsarkan Donald Trump? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Jadi kalau saya bongkar ini, maka warga Konoha akan kejang-kejang kelonjotan berjamaah. Apa itu faktanya? Belum kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Lu cuma ngebacot doang, gak ada kontribusi. Nah, kontribusi saya ini guys ya, saya nulis buku. Riset saya ini bertahun-tahun guys, kurang lebih 5 tahun. Jadi biaya yang saya keluarkan untuk riset buku ini puluhan juta. Namun, saya jual buku ini di bawah 100.000. Gambaran daripada buku ini tentang sisi gelap daripada pemuka agama yang ada di Konoha. Bercerita tentang culture, sisi-sisi gelap politisi, ya, dan lain sebagainya. Jadi gini guys, suka tidak suka, mau nggak mau, kita harus mengakui bahwa Donald Trump itu adalah orang yang sangat-sangat luar biasa. Jadi, kalau saya perhatikan di Konoha itu kan Donald Trump ini dibenci ya, banyak hatersnya gitu ya. Jadi Donald Trump ini dibenci karena apa? Karena tidak seiman gitu ya. Jadi warga Konoha itu dikit-dikit seiman. Kalau Amerika itu mayoritas Muslim, maka Donald Trump akan dipuja-puja. Buktinya MBS. MBS itu dipuja-puja, padahal MBS itu banyak dosa kan. Padahal MBS itu sudah CS-an sama Amerika. Jadi permasalahan kita itu sebenarnya sangat ini ya, sangat klise sebenarnya. Ya kalau seagama pasti akan kita bela mati-matian. Tapi kalau beda agama kita akan hujat mati-matian. Kalau Donald Trump itu Muslim, kita akan mengatakan Donald Trump itu luar biasa. Donald Trump itu pemimpin yang sangat-sangat amazing ya. Buktinya apa? Buktinya Ayatollah Khamenei. Ayatollah Khamenei punya sisi gelap yang sangat-sangat luar biasa yang jarang dibongkar. Kalau bicara tentang kejahatan, ya lebih jahat Ayatollah Khamenei daripada Donald Trump. Donald Trump tidak pernah membunuh orang yang demo. Nggak pernah tuh. Satu pun nggak pernah. Kalau ada orang yang demo, dia nggak pernah dibunuh. Tapi Ayatollah Khamenei ada puluhan ribu, bahkan ratusan ribu orang yang dibunuh ketika berdemonstrasi. Ini kejahatan yang sangat luar biasa. Tapi kita tutupi. Jadi kita itu sebenarnya bukan bela kemanusiaan, bukan bela yang benar, tapi kita bela yang seiman gitu ya, seagama. Kalau seagama kita tutupi gitu ya. Kalau kita melihat Ayatollah Khamenei baca puisi atau baca kitab suci, oh kita akan menganggap dia orang yang soleh dari mana? Ya, jadi kita nggak boleh tertutup dengan gaya-gaya seperti yang dilakukan oleh Iran gitu ya. Itu propaganda guys, itu gaya propaganda. Kenapa mereka selalu menunjukkan bahwa Ayatollah Khamenei itu baca kitab suci gitu? Apa tujuannya? Itu propaganda. Itu mempropagandakan ke seluruh umat muslim yang ada di dunia bahwa Ayatollah Khamenei itu layak disupport ya. Layak disupport dan didukung.
Jadi mereka memanfaatkan agama itu untuk propaganda tanpa kita sadari. Itu liciknya Iran tanpa kita sadari. Makanya di media sosial itu, media-media di Konoha itu, mereka menunjukkan pada saat Ayatollah Khamenei baca kitab suci, mereka tidak menunjukkan pada saat Ayatollah Khamenei membunuh puluhan ribu pendemo. Enggak pernah. Jadi, mohon maaf bagi yang tervideo, saya tidak berpihak pada siapapun di sini ya. Jadi daripada kita sibuk-sibuk ngurusin Iran, ngurusin Amerika, lebih baik kita ngurusin negara kita gitu. Lebih baik kita fokus atau kembali ke filosofi leluhur kita. Karena leluhur kita itu nggak pernah tuh ya mengajarkan permusuhan gitu ya, membenci Donald Trump, membenci Netanyahu, nggak pernah kita diajarkan seperti itu. Ya, leluhur kita itu mengajarkan toleransi. Bahkan saking toleransinya, agama lokal sampai hampir punah guys, saking toleransinya. Jadi ternyata, mohon maaf bagi itu videonya, bukan berarti saya nyuruh yang nonton video untuk intoleransi ya. Ternyata toleransi itu tidak selamanya bagus. Buktinya agama lokal hampir punah tuh ya. Kenapa? Karena saking toleransinya gitu, nggak ada pembatasan gitu. Jadi kalau misalnya ada yang ngata-ngatain, oh membatasi pembangunan rumah ibadah dan sebagainya, bla bla, mempersulit izin dan sebagainya, ya itu bentuk pertahanan daripada mereka gitu ya. Bayangkan kalau leluhur kita dari dulu seperti itu ya, kalau ada agama dari luar ya langsung dicekal gitu ya, nggak boleh ya, kita harus melestarikan agama lokal. Maka agama lokal sampai sekarang pasti survive. Justru karena saking toleransinya gitu ya. Disclaimer on ya, saya tidak nyuruh yang nonton video untuk intoleransi ya, disclaimer on ya. Tapi dalam kasus ini ya, jadi jangan ada jumping conclusion ya. Artinya jangan lompat ya kesimpulannya. Jadi dalam kasus ini, leluhur kita itu saking toleransinya, sehingga agama lokal makin punah. Makanya saya pakai kupluk seperti ini. Ini bentuk toleransi saya terhadap agama lokal ya. Dukungan saya terhadap agama lokal. Dukungan saya terhadap filosofi leluhur kita. Ada banyak filosofi daripada leluhur kita, yang paling terkenal itu adalah budi pekerti. Harusnya di sekolah-sekolah di Konoha itu diajarkan budi pekerti. Sekarang ini sudah diganti dengan agama. Budi pekerti dengan agama itu dua hal yang berbeda. Budi pekerti itu tidak mengajarkan bahwa agama kita yang paling benar, agama kita yang paling suci, membenci Donald Trump, membenci Netanyahu, enggak. No, itu diharamkan. Tapi kalau agama, ya nggak semua agama, tapi ya biasanya agama itu sangat inklusif ya. Agama kita yang paling benar, agama kita yang paling suci ya. Sehingga banyak orang kepleset menganggap bahwa agamanya yang paling suci dan menganggap agama orang lain sesat. Maka terjadilah yang namanya intoleransi. Itu asal muasal daripada intoleransi. Kalau saya ngomong seperti ini nanti pasti banyak nanti warga Konoha yang marah-marah nggak jelas. Tahu lu? Tahu apa lu tentang agama? Ngaji dulu sana. Jadi saya tuh sering disuruh ngaji guys. Jadi dalam hal ini kalau saya perhatikan, kita itu sebenarnya masyarakat yang mabuk agama ya. Kurang lebih 80%, 90% lebih ya kita mabuk agama. Kalau Amerika itu mayoritas muslim, kita nggak bakal ada masalah dengan Donald Trump. Nggak akan ada masalah. Biasa aja gitu. Jadi kita tuh membela yang seiman guys, bukan yang membela yang benar. Ya, kalau Ayatollah Khamenei itu beragama lain, misalnya Buddha, Kristen, kita tidak akan bela Ayatollah Khamenei. Nggak akan, ngapain bela Ayatollah Khamenei, biarin aja dikeroyok sama Amerika dan Israel. Kita pasti akan ngomong seperti itu tanpa kita sadari ya. Kemudian karena warga Konoha itu merasa bahwa Iran itu dan Konoha punya musuh yang sama, padahal Iran kan nggak peduli sama Konoha kan, tanpa kita sadari. Bahkan Iran dendam sama Konoha, ya Iran benci sama Konoha. Karena kita punya musuh yang sama, sehingga kita merasa bahwa kita itu satu kolam gitu ya dengan Iran. Padahal Iran kan nggak nganggap gitu ya, siapa lu gitu. Iran itu menganggap kita itu bukan temennya gitu ya, bukan circle-nya gitu. Jadi kita itu sebenarnya SKSD, sok kenal sok dekat. Makanya saya katakan kita lebih baik fokus pada filosofi leluhur kita, berbudi pekerti. Berbudi pekerti itu artinya berbuat baik gitu ya, jujur, bertanggung jawab ya. Kemudian kita fokus ngurusin negara kita daripada ngurusin negara lain gitu. Capek ngurusin negara lain. Kita memperbaiki SDM bangsa kita, membangun bangsa kita. Kalau bukan kita yang membangun bangsa kita, siapa lagi? Nggak mungkin orang Iran yang bangun bangsa kita kan? Enggak lah.
Iran pasti membela negaranya loh ya. Walaupun seagama, seiman, nggak peduli mereka tuh. Bahkan kapal tanker juga ditahan di Selat Hormuz. Walaupun kita seiman. Jadi cinta kita itu sama Iran itu cinta bertepuk sebelah pantat, guys. Tanpa kita sadari. Ya, makanya kita harus fokus pada filosofi. Saya tidak ngajak yang nonton video untuk pindah ke agama lokal ya, tapi filosofi leluhur kita jangan ditinggalkan. Ya, Iran itu hancur kenapa? Karena mereka meninggalkan filosofi leluhur mereka, yaitu ajaran Zoroaster. Filosofi Zoroaster itu berbuat baik, berucap baik, bertanggung jawab. Itu yang ditinggalkan oleh orang-orang Persia atau orang-orang Iran zaman sekarang ini, tanpa kita sadari ya. Mereka sudah punya budaya baru, ya, yaitu budaya ke-Arab-Araban. Ya, mirip-mirip seperti Konoha, 11-12 dengan Konoha. Konoha juga akan seperti itu ya. Kita tidak bisa membedakan mana Arab mancung dengan Arab peset, ya kan? Jadi di Konoha. Ini yang ngomong bukan saya, guys ya. Jangan ngamuk dulu ya. Pak Islah Barawi mengatakan di Konoha itu ada banyak orang Arab pesek yang mendewa-dewakan hilofoh gitu ya. Padahal hilofoh itu atau hilafah itu buatan daripada Romawi. Romawi udah capek-capek menciptain hilafah, tapi diklaim oleh warga Konoha. Itu kata Pak Islah Barawi ya, bukan kata saya. Jadi kalau mau ngamuk sama Pak Islah Barawi ya, bukan ke saya. Saya hanya mengutip pernyataan daripada Pak Islah Barawi. Karena Pak Islah Barawi ini bukan kaleng-kaleng, guys. 5 tahun sekolah di Amerika. Kaum intelektual. Jadi kaum intelektual dengan kaum intelektual nyambung dong ngomongnya ya kan. Jadi bisa diterimalah dengan akal sehat ya. Kemudian selain itu, bagaimana fakta yang sebenarnya di Amerika ini? Apakah demo kali ini organik atau tidak? Menurut keyakinan saya, ini demonya tidak organik. Ini terstruktur. Dugaan saya ini dibiayai oleh Iran. Elit-elit Iran membiayai demo gitu. Ya, dikasih dananya. Mungkin dananya itu dikasih sama pihak oposisi ya, atau kelompok Demokrat ya. Demokrat yang paling sering mengkritik kelompok Republik ya. Ya, pendukung daripada Barack Obama. Menurut kalian gimana? Apakah demonstrasi kali ini organik atau tidak? Apakah semua orang Amerika itu tidak suka dengan Donald Trump? Pada faktanya enggak. Ada 97% orang yang masih setia dengan Donald Trump. Bagaimana menurut Anda yang nonton video ini? Coba ngasih masukan di kolom komentar ya. Oke guys, saya tidak berpihak di video ini, saya berpihak pada filosofi leluhur kita. Sekian video ini, saya kaum intelektual. Salam filosofi leluhur kita.